Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyadi. Saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Desain Pembelajaran STAI Hubulatan Nuri tentang isu-isu pendidikan Islam kontemporer. Sebelum kita masuk ke dalam isu-isu pendidikan kontemporer, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah suatu bentuk upaya pembelajaran yang dilakukan untuk mendorong, mengembangkan, serta mengajak setiap manusia agar mau menjalani kehidupan yang bernilai tinggi dan juga mulia sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran. Dan berikut isu-isu pendidikan Islam kontemporer ada 4. Yang pertama, orientasi pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan metode pembelajaran. Yang ketiga, profesionalitas dan juga kualitas SDM. Yang keempat, biaya pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang isu-isu pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama, orientasi pendidikan Islam. Orientasi pendidikan Islam adalah suatu pendekatan ataupun fokus dalam sistem pendidikan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum dan juga proses pembelajaran. Hal ini mencakup pemahaman dan juga penerapan ajaran agama Islam, nilai-nilai moral, etika, dan akhlak yang diajarkan dalam konteks pendidikan. Orientasi pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi secara positif. Yang kedua, pendekatan metode pembelajaran. Pendekatan metode pembelajaran mengacu pada pendekatan ataupun strategi yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Metode pembelajaran melibatkan pengguna berbagai teknik, alat, dan juga strategi untuk memfasilitasi pemahaman dan juga partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Beberapa pendekatan metode pembelajaran yang umum digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, proyek berbasis pembelajaran berbasis masalah, dan juga sebagainya. Pemilihan pendekatan metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan juga konteks pembelajaran. Beberapa pendekatan metode pembelajaran yang umum digunakan meliputi pendekatan pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, mendorong kerjasama dan juga partisipasi aktif. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam proyek melakukan pemecahan masalah, aktivitas, dan juga penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa mengidentifikasi dan juga memecah masalah nyata sebagai proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran berbasis teknologi, di mana itu teknologi digunakan untuk berfasilitas dan juga meningkatkan proses pembelajaran seperti pengguna perangkat lunak, perangkat interaktif, dan juga platform pelajaran online. Yang ketiga, profesionalitas dan juga kualitas SDM. Proses profesionalitas dan juga kualitas SDM merujuk pada kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap para tenaga pendidik dan juga pengelola pendidik. Profesionalitas mengacu pada standar etika praktis terbaik dan juga prinsip dari profesionalitas di bidang pendidikan. Kualitas SDM dalam konteks pendidikan mencakup aspek keahlian akademik, pemahaman terhadap teori dan juga praktek pendidikan, kemampuan mengelola kelas, kemampuan komunikasi, kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan siswa, dan juga komitmen terhadap pengembangan profesional yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesional dan juga kualitas SDM meliputi pendidikan dan pelatihan, memiliki kualitas pendidikan dan juga pelatihan yang memadai untuk mengajarkan serta mengembangkan diri melalui program pengembangan profesional. Dengan kompetensi memiliki pengetahuan yang solid dalam bidang yang diajarkan, mampu menyampaikan materi dengan cara yang efektif dan juga menguasai metode pengajaran yang tepat, dan juga memiliki pengalaman yang luas dan juga mengajarkan berinteraksi dengan siswa. Etika profesional menunjukkan sikap yang baik, integritas, tanggung jawab, dan juga etika dalam melakukan tugas sebagai pendidik. Kemampuan beradaptasi, mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi dalam bidang pendidikan. Yang keempat, biaya pendidikan. Merujuk pada pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai pendidikan seseorang. Biaya pendidikan mencakup berbagai elemen seperti biaya pendaftaran, biaya bahan ajar, biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya makan, dan juga biaya lainnya terkait dengan proses pendidikan. Biaya pendidikan dapat dibeda-bedakan tergantung pada tingkat pendidikan, misalnya pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga tinggi. Jenis lembaga pendidikan, misalnya sekolah negeri ataupun swasta, wilayah geografis, dan juga faktor-faktor lainnya yang relevan. Dan berikut beberapa isu pendidikan Islam kontemporer yang menjadi
perhatian dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut. Relevansi kurikulum. Isu ini mencakup pertanyaan tentang sejauh mana kurikulum pendidikan Islam dapat mengakomodasi kebutuhan dan juga tantangan zaman modern. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum harus diperbaharui untuk mencakup pengetahuan dan juga keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti teknologi informasi, sains, dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam. Dalam era digital ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam telah menjadi isu penting. Hal ini mencakup perkembangan dan juga pengguna aplikasi platform pembelajaran online dan juga metode pembelajaran berbasis teknologi lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisien pendidikan Islam. Dan juga pemahaman agama yang toleran. Ada perdebatan mengenai bagaimana agama Islam diajarkan dan juga dipahami dalam konteks pendidikan. Isu ini mencakup pentingnya mengajarkan toleransi, dialog antaragama, pemahaman yang inklusif, dan juga sikap terbuka terhadap perbedaan dalam pendidikan Islam. Peran gender dalam pendidikan Islam. Peran gender dalam pendidikan Islam. Pertanyaan tentang peran dan kesetaraan gender dan pendidikan Islam juga menjadi isu yang penting. Beberapa pihak menyoroti perlunya pendorongan partisipasi perempuan dalam pendidikan agama dan juga penghapusan diskriminasi gender dalam kurikulum dan juga praktik pendidikan Islam. Pendidikan karakter dan juga moral. Pendidikan karakter dan juga moral juga merupakan isu penting dalam pendidikan Islam kontemporer. Hal ini mencakup pentingnya mengajarkan nilai-nilai etika, moralitas, kepemimpinan, dan juga tanggung jawab sosial kepada generasi muda Muslim. Pendidikan inklusif. Isu ini berkaitan dengan upaya untuk menciptakan pendidikan Islam yang inklusif, di mana semua individu termasuk mereka dengan kebutuhan khusus diberikan kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas. Radikalisasi dan juga ekstremisme dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan radikalisasi dan juga ekstremisme telah menjadi isu serius dalam pendidikan Islam. Upaya pencegahan dan juga pendidikan yang tepat perlu dilakukan untuk memerangi pengaruh ideologi radikal dan juga ekstrim dalam pendidikan Islam. Dan kesimpulan orientasi pendidikan Islam, pendekatan metode pembelajaran, profesionalitas dan kualitas SDM, sumber daya manusia, serta biaya pendidikan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam memajukan pendidikan Islam kontemporer. Dengan memperhatikan dan juga mengatasi isu-isu tersebut, diharapkan pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi yang memiliki pemahaman agama yang baik, berakhlak mulia, serta siap berkontribusi positif dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya mengenai beberapa isu-isu pendidikan Islam kontemporer. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.